Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar IPA. Untuk materi hari ini, kita masih membahas proses pernapasan pada manusia. Anak-anak, sebelum memulai belajar, mari kita sama-sama bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, 2 minggu lalu kita membahas tentang proses pernapasan pada manusia. Masih ingatkah kalian apa itu pernapasan? Kita akan mereview dulu materi minggu lalu ya. Pernapasan itu adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Bernapas itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Ketika kita bernapas, kita menghembuskan karbon dioksida. Karbon dioksida yang kita keluarkan pada saat proses pernapasan itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Anak-anak, masih ingatkah kalian organ-organ pernapasan pada manusia? Organ pernapasan pada manusia yang pertama adalah hidung. Di dalam hidung terdapat rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus atau silia yang fungsinya untuk menyaring udara pernapasan dari debu atau kotoran. Adanya lendir di dalam rongga hidung menyebabkan udara yang masuk ke paru-paru menjadi hangat. Selain sebagai organ pernapasan, hidung juga berfungsi sebagai organ penciuman. Jadi di dalam hidung manusia itu terjadi proses penyaringan debu dan kotoran oleh lendir dan rambut hidung dari udara yang kita hirup. Kemudian penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Organ pernapasan yang kedua yaitu tenggorokan. Tenggorokan itu bentuknya seperti pipa, letaknya di dalam leher. Penghubung antara bagian hidung dengan rongga paru-paru itu adalah fungsi dari tenggorokan. Kemudian tenggorokan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pangkal tenggorokan atau disebut dengan laring. Yang kedua ada batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Di dalam trakea itu terdapat epiglotis. Katup epiglotis ini fungsinya untuk mengatur jalan masuknya makanan dan minuman. Kemudian batang tenggorokan itu bercabang 2 yang disebut dengan bronkus. Fungsi bronkus adalah sebagai jalan udara menuju paru-paru. Organ pernapasan pada manusia yang ketiga yaitu paru-paru. Bagian-bagian paru-paru terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bronkus, yang kedua ada bronchiolus, yang ketiga ada alveolus. Bronkus itu adalah batang tenggorokan yang bercabang 2 yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronchiolus merupakan percabangan dari bronkus. Sedangkan alveolus itu terdapat di ujung bronchiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pernapasan. Masih ingatkah kalian tentang materi proses pernapasan? Pada saat bernapas terjadi 2 proses. Yang pertama yaitu inspirasi atau proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi atau proses keluarnya udara dari paru-paru. Pernapasan dapat terjadi apabila paru-paru mengembang dan mengempis dengan bantuan otot tulang rusuk dan otot diafragma. Berikut ini merupakan proses masuknya udara pernapasan. Jadi udara yang kita hirup pertama kali akan masuk melalui lubang hidung, kemudian akan diteruskan ke nasofaring. Dari nasofaring akan diteruskan menuju laring. Laring ini adalah pangkal tenggorokan. Dari laring akan masuk ke trakea. Trakea ini adalah batang tenggorokan. Dari trakea
udara pernapasan akan diteruskan menuju ke bronkus. Nah, dari bronkus ini udara akan masuk ke bronkiolus, kemudian akan masuk ke alveolus. Nah, di alveolus ini merupakan tempat terjadinya tukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi inti dari proses pernapasan manusia itu terjadi di dalam alveolus. Ini anak-anak ada anatomi alat pernapasan pada manusia. Dari mulai rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bisa kalian lihat sendiri ya. Selanjutnya, mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Yang pertama kita bahas pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dibantu oleh otot-otot tulang rusuk. Ketika kita menghirup udara, tulang rusuk dan dada membesar dan paru-paru akan mengembang. Ketika kita menghembuskan udara, tulang rusuk dan rongga dada kembali ke posisi semula dan paru-paru akan mengempis. Pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan yang dibantu oleh otot diafragma. Ketika otot diafragma rata, rongga dada akan membesar dan paru-paru akan mengembang sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Ketika otot diafragma melengkung, rongga dada kembali ke posisi semula sehingga udara keluar dari dalam paru-paru. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang gangguan penyakit pada pernapasan manusia. Yang pertama, sistem pernapasan manusia bisa mengalami beberapa penyakit. Ada yang disebut dengan flu. Flu ini disebabkan oleh virus influenza. Virus influenza ini bisa menular melalui udara. Nah, ciri-ciri dari virus influenza ini yang pertama, ketika seseorang terkena flu, maka dia akan mengalami demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, batuk, dan hidung tersumbat. Yang kedua, organ pernapasan manusia bisa terkena tuberkulosis atau disebut dengan TB. Penyakit TB ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Penyakit ini bisa ditularkan lewat udara ketika penderita batuk. Gejala dari penyakit ini yang pertama, tidak nafsu makan, berat badan turun, demam, kemudian mudah lelah, dada terasa nyeri, kemudian berkeringat pada malam hari, dan mengeluarkan batuk yang berdarah, kemudian terjadi kerusakan pada paru-paru. Penyakit yang ketiga yaitu asma. Asma ini merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh kontraksi otot pada trakea sehingga saluran trakea akan menyempit. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pemicunya bisa diakibatkan karena menghirup udara tercemar, udara dingin, dan kelelahan. Selanjutnya ada penyakit flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1. Gejalanya yaitu demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, sakit kepala dan tenggorokan, kemudian batuk yang terus-menerus setelah kontak dengan unggas. Virus ini bisa ditularkan melalui udara, kemudian kontak dengan unggas yang terkena virus H5N1. Penyakit yang kelima yang dapat menyerang organ pernapasan manusia yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Gejalanya yaitu sesak napas, batuk berdarah, demam, nyeri dada dan tulang, berat badan menurun. Pemicunya bisa diakibatkan karena kebiasaan merokok. Anak-anak, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga organ kesehatan pernapasan kita. Yang pertama caranya adalah
mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cukup minum air putih, kemudian berolahraga secara teratur, mencuci tangan dengan sabun, kemudian gunakan masker jika perlu untuk menghindari penularan virus atau menghirup udara berpolusi. Selanjutnya, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin. Itulah anak-anak yang bisa kita lakukan untuk menjaga organ kesehatan pernapasan kita. Baiklah anak-anak, untuk hari ini materinya kita cukupkan sampai di sini ya. Hari ini Ustazah berikan tugas. Tugasnya adalah itu ada di buku paket. Untuk tugas hari ini ada di buku paket. Kerjakanlah latihan soal di buku paket halaman 33, uji diri 2.3. Anak-anak jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.